Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para piniku sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat ingkang sedaya dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat, karunia berkat, karunia rahmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan juga kita semua sebagai umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan halal bihalal ya. Pembukaan kajian Ahad pagi pada kesempatan kali ini. Tadi Qari sudah membacakan surat Ali Imran ayat 133 135. Alhamdulillah saya mendengarnya bacaannya bagus itu ya. Itu dari SMK ya? SMK, alhamdulillah. Ya, kalau kader-kader Muhammadiyah itu bacaan Al-Qur'annya itu sae ngoten niki di hati itu menyenangkan. Ya, mengembirakan. Artinya ada kader yang di kemudian hari itu memang bisa menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah nabinya itu dengan suara yang lembut, suara yang enak ya, sehingga kemudian hati ini menjadi senang, menjadi bergembira begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Ali Imran ayat 133 135 ini Allah menyatakan wasari'u, bersegeralah kalian ila magfiratin, kepada ampunan, mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannatin, dan surga, arduha, yang luasnya itu as-samawatu, seluas langit, wal ardu, dan bumi, uiddat, yang disediakan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi pokoknya di sini adalah orang-orang yang bertakwa, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini Allah menyatakan bahwa maghfirah, ampunan, dan surga itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian ciri daripada orang yang bertakwa itu disebut dalam ayat 134 itu. Alladzina yunfikuna fis-sarra, orang-orang yang menafkahkan hartanya fis-sarra, dalam keadaan lapang, wadh-dharra, dalam keadaan sempit, wal kadhimin, dan orang-orang yang mampu mengekang al-ghaidha, kemarahan, wal afin, dan orang-orang yang mampu memberikan maaf anin nasi, kepada sesama manusia. Nah, ketiga karakter ini disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang ihsan ataupun orang-orang yang muhsin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian ciri yang lain disebutkan walladzina, dan orang-orang idza fa'alu, ketika dia melakukan fahisatan, perbuatan salah, perbuatan dosa, audolamu, atau ketika mereka itu berbuat dolim, angfusahum, terhadap diri mereka, zakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru, dan mereka itu memohon ampun lidunubihim, terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan itu. Karena apa?
wa may yaghfiru, tidak ada orang yang memberikan ampun ad-dunuba terhadap dosa itu illa kecuali Allahu, yaitu Allah. Dan lam yusirru, dan mereka itu tidak kekeh, tidak membandel, artinya mereka itu bertobat ala ma fa'alu, terhadap apa yang mereka lakukan itu. Mereka tidak mau kembali lagi terhadap apa yang mereka lakukan itu. Wahum ya'lamun, karena mereka mengetahui ketika mereka itu kembali melakukan perbuatan dosa itu, pasti azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat takwa yang disimpulkan di dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada kepada pendapatnya Imam Ali radhiyallahu anhu yang saya kutip dari kitab Ad-Durarul Muntaqah. Imam Ali itu menyatakan sing jenengane takwa menika, takwa itu adalah al-khaufu minaj jalil. Itu yang pertama, itu al-khaufu minaj jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang namanya rasa takut itu, Bapak Ibu sekalian, kita semua sebagai manusia itu memiliki rasa takut. Kalau kita itu sebagai makhluk, semuanya itu diberikan rasa takut oleh Allah. Dan takutnya macam-macam. Menungso niku tergantung kepada wawasan pengetahuan, nilai keimanan yang ada di dalam diri masing-masing orang. Bagi orang-orang yang beriman, rasa takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu tidak merasa takut dengan makhluk. Begitu. Rasa takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja memang rasa takut kepada Allah itu tingkatannya macam-macam. Nek wong imane citek, ya, kalau imannya itu masih iman, ya imanan begitu, rasa takutnya itu karena ancaman Allah, karena siksa Allah. Jenengan ngibadah, jenengan ngamal soleh itu karena takut Allah mengancam kita disiksa di api nerakanya. Tetapi kalau imannya tingkatannya sudah lebih tinggi lagi, tidak begitu. Rasa takutnya itu sudah Allah, kita itu takut kalau Allah itu tidak menerima amal ibadah kita. Jadi bukan lagi takut kepada ancaman nerakanya, tapi kita takut kalau Allah itu tidak menerima amal ibadah kita. Tingkatan yang lebih tinggi lagi, ya, tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah kita sebagai orang yang beriman itu merasa kita takut kalau Allah itu jauh dari diri kita. Jadi tidak lagi Allah itu kita berpikir apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah ataukah tidak, tetapi kita takut kalau Allah itu jauh dari diri kita, ngedoi, tidak mau melihat kepada diri kita. Nah, itu tingkatan keimanan Bapak Ibu sekalian. Terus yang mana posisi kita itu tergantung dari keimanan, dari keyakinan, dari hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus rasa takut, ya, rasa takut wonten niku yang ada di dalam diri kita sebagai makhluk, apalagi sebagai makhluk yang beriman. Nah, kalau kita merujuk kepada satu pendapat, ini Syekh Muhammad Amin As-Singkiti dalam kitabnya Al-Adzabun Namir, dia itu menyatakan yang namanya takut itu adalah al-khauf huwa ghammun min amrin mustaqbalin. Jadi sing jenengane takut menika adalah satu perkara yang yang mengakibatkan kegundahan di dalam hati kita terhadap sesuatu yang akan datang. Itu sing jenengane takut. Orang takut itu mesti kepada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang akan terjadi. Tidak, sesuatu orang yang takut itu bukan sesuatu yang sudah lewat, nggih. Bukan.
tapi sesuatu yang akan datang begitu. Kalau orang itu mengkhawatirkan sesuatu yang sudah lewat, itu namanya al-huzn. Al-huzn. Ya, al-huzn itu penyesalan ya. Yang disebut dengan penyesalan itu namanya al-huzn, itu menyesalkan, menakutkan sesuatu yang sudah lewat. Tetapi kalau al-khauf itu sifatnya sesuatu yang akan datang. Apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang karena tidak tahu itu tadi, maka kemudian menakutkan kepada diri kita. Terutama dalam konteks agama, itu kan terkait dengan perkara akhirat. Itu kan perkara yang sesuatu yang sangat ghaib bagi kita. Ya, maka bagi makhluk, ya, bagi makhluk tentu ini mengkhawatirkan. Oleh sebab itulah maka sebagai bentuk wujud rasa takut kita terhadap sesuatu yang gaib yang berupa alam akhirat, itulah yang kemudian watak kita sebagai manusia itu adalah asri'u, bersegera, menyegerakan diri. Ibaratnya kalau panjenengan menika takut kepada sesuatu atau hewan buas menika, pasti akan lari terbirit-birit yang begitu luar biasa karena menghindari binatang yang mengejar kita, ya. Nah, dalam kaitannya dengan akhirat, kita itu adalah asri'u. Yang disebutkan di dalam surat Ali Imran itu tadi adalah asri'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Kita akan bercepat, bersegera, berdp-dp ria dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala amal ibadah yang kita lakukan itu dalam rangka untuk menjemput ampunan Allah, dalam rangka untuk menjemput surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu upaya yang kita lakukan begitu. Nah, kemudian di dalam surat ayat yang ke-35 itu disebutkan juga sama itu. Ya. Walladzina idza fa'alu fahisatan, itu kan ketika orang itu berbuat dosa karena dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat akan Allah Subhanahu wa taala itu tadi, maka dia akan bersegera untuk kemudian menjemput maghfirah, menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kapok tidak pernah mengulangi perbuatan yang pernah ia lakukan itu, berupa perbuatan salah ataupun perbuatan dosa. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, karena dia mengetahui, ya'lamun, akibat dari perbuatan yang ia lakukan itu dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kuasa untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang durhaka kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah maka kesempatan kita ya selama bulan Ramadan kita itu digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat, ya kan? Untuk dekat dengan berbagai macam amal ibadah kita kepadanya, itu tujuannya adalah dalam rangka untuk bagaimana kita itu bercepat-cepat di dalam rangka untuk menjemput maghfirah itu, menjemput ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia itu bukan makhluk yang maksum, Bapak Ibu sekalian. Nggak enak sing jenengane menungso itu maksum, terbebas dari salah dan dosa, itu tidak ada. Nggak dijamin manusia itu sebagai makhluk yang maksum. Itu dijamin masuk surga, mboten wonten. Semuanya yang namanya surga, yang namanya ampunan itu ya dijemput. Siapa yang menjemput? Ya kita sendiri. Tanpa kita mau menjemputnya, maka ampunan dan surga itu tidak akan menghampiri kita. Makanya di sini Allah menyatakan asri'u itu tadi, bersegeralah. Ya, bersegeralah artinya kita sebagai manusia itu harus aktif dalam rangka untuk menjemput ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian yang kedua menurut Imam Ali adalah wal amalu bitanzil, mengamalkan segala apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tanzil menika adalah Al-Qur'an. Itu nama lain dari Al-Qur'an. Ya, at-tanzil. Sesuatu yang diturunkan maksudnya adalah Al-Qur'an, wahyu Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, selama sebulan Bapak Ibu sekalian. Selama bulan Ramadan kita melakukan tadarus, membaca Al-Qur'an, bahkan mungkin ada yang khatam beberapa kali begitu kan. Jadi membaca kita, tadarus kita selama bulan Ramadan itu tidak sekedar bermakna ta'abudi. Ya kan? Tidak ta'abudi saja. Artinya kita beribadah dalam rangka untuk memperoleh pahala karena bacaan kita atau bacaan Al-Qur'an yang kita baca itu tidak sekedar itu. Tetapi Al-Qur'an yang kita baca selama 1 bulan itu adalah tujuannya dalam rangka untuk merefresh pikiran kita, merefresh otak kita, merefresh pengetahuan kita. Sehingga kemudian Al-Qur'an yang kita baca itu menjadi hudan, menjadi petunjuk. Ya kan? Bukan sekedar nilai ibadatan, tapi hudan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dzalikal kitabu la raiba fi hudan. Petunjuk lil muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat lain Allah menyatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Al-Qur'an itu berfungsi sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi kita sebagai manusia. Oleh sebab itulah maka relevansi wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan dengan wahyu yang kedua. Wahyu yang pertama itu kan surat Al-Alaq, Iqra ya. Wahyu yang kedua itu surat Al-Qalam. Ya. Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun itu. Itu wahyu yang kedua yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sana adalah ada kata membaca, ada kata menulis. Membaca dan menulis itu adalah instrumen bagi kita untuk memahami daripada ayat-ayat Al-Qur'an itu tadi. Sehingga kemudian menjadikan apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu kemudian menjadi petunjuk, menjadi guidance bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu maka fungsi selama 1 bulan kita membaca Al-Qur'an, mentadarus Al-Qur'an itu fungsinya begitu. Tidak sekadar ibadatan, tetapi di sana sebagai hidayatan, menambah wawasan pengetahuan kita tentang Al-Qur'an, dimensi kehidupan kita selama 1 tahun yang akan datang itu tadi. Makanya begini Bapak Ibu sekalian, salah satu fungsi daripada Lailatul Qadar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu kan menegaskan tentang fungsi Al-Qur'an itu sebagai hudan kepada kita. Siapa orang yang mendapatkan petunjuk dan siapa orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Siapa orang yang mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an dan siapa orang yang tidak mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an. Orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang-orang yang mendapatkan manfaat, mendapatkan petunjuk pada malam Lailatul Qadar itu selama 1 tahun yang akan datang. Hidupnya disinari dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Hidupnya sesuai dengan track apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat betul itu. Ya, nilai-nilai Ramadan yang sudah lalu itu, maka kira-kira Al-Qur'an itu masih ada enggak dalam hidup kita itu selama 11 bulan yang akan datang. Itu perlu kita ingat betul. Kalau tidak berarti kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar itu. Tidak mendapatkan semangat nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an itu karena kita jauh dari bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, karena Imam Ali adalah wal qanaa'atu bil qalil. Qanaa'atu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nek jenengan syukur niku tingkatannya biasa. Nek syukur itu kan orang dikasih terima kasih itu kan wajar nggih? Biasa nggih? Itu biasa Bapak Ibu sekalian. Wong dikasih terima kasih itu biasa.
Tapi yang namanya qanaah tingkatannya lebih daripada itu. Dikasih nggak dikasih dia merasa ridho. Nah itu, dia dikasih ataupun tidak dia merasa ridho. Dikasih yang sedikit ya ridho, dikasih banyak ya ridho, tidak dikasih juga ridho. Kan angel ngoten niku. Angel. Nah itu. Ini kalau bisa begini ini luar biasa nih. Artinya kita itu kalau dalam bahasa Jawa menika trimo ing pandu. Itu memang qanaah itu memang makna aslinya ngoten trimo ing pandu. Yaitu ar-ridho bil kismah. Kalau saya merujuk kepada kamus Al-Fairuz Az-Zabiti itu yang namanya al-qanaah hiya ar-ridho bil kismah. Ridho terhadap pembagian. Berapapun yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala kita itu ridho. Nerima dengan ikhlas, lima dengan lapang dada, tidak mengeluh. Loh Gusti Allah kok aku ndongone iki luar biasa. Tapi kok sing ngai kok saithik. Sing wong sebelah iki ngibadahke ora. Kok yo akeh sing ngai. Itu namanya protes, komplain terhadap keputusan yang Allah berikan kepada kita. Jadi yang namanya qanaah tidak begitu. Berapapun yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah komplain. Oleh sebab itu maka qanaah kalau kita membaca di dalam di dalam kitab akhlak gitu ya. Yang namanya qanaah menika adalah sering dilawankan dengan sifat tamak atau tomak. Tomak menika dalam bahasa kasarnya rakus. Rakus menika ya tidak menerima pembagian. Ya, tidak menerima bagian yang sudah dibagi itu. Dia masih mengharapkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada yang lain. Ya itu. Dan kecenderungannya kemudian nanti munculnya sifat iri dan dengki. Kalau iri kita menginginkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu untuk menjadi milik kita. Tapi kalau sudah dengki itu jadi mengharapkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu untuk kemudian menjadi laknat. Menjadi laknat untuk orang yang memiliki nikmat itu. Nah itu sifat yang buruk Bapak Ibu sekalian. Sifat yang buruk. Jadi kita tidak senang dengan keadaan orang lain yang senang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dihindarkan dengan sifat yang semacam ini. Oleh sebab itu begini Bapak Ibu sekalian, dalam kaitannya dengan sifat qanaah menika. Jadi watak sebagai seorang hamba yang beriman itu sebagaimana yang diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi karakter orang yang bertakwa menika. Yaitu apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang menafkahkan hartanya fisarra dalam keadaan gembira. Lek jenengan gembira, senang mendapatkan kemurahan, mendapatkan nikmat, mendapatkan rahmat, mendapatkan berkat, bergembira, berbagi itu sesuatu yang wajar. Nggih napa mboten? Kalau kita kok mendapatkan nikmat dari Gusti Allah enggak berbagi itu ya kebangetan banget. Pelitnya luar biasa itu. Tetapi yang lebih istimewa Bapak Ibu sekalian, fid-dharra. Kita dalam keadaan susah saja kita masih bisa berbagi. Itu yang luar biasa. Itu tanda orang-orang yang bertakwa itu. Kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, kita masih menyempatkan untuk berbagi kepada sesama. Itu tanda orang yang bertakwa. Itu sifat kedermawanan. Kalau orang itu sudah yang namanya dermawan, dalam kondisi apapun itu dia akan senantiasa bisa berbagi. Kalau dia itu susah mendapatkan nikmat yang kecil sedikit, ya berbaginya ya mungkin dengan nikmat yang sedikit itu. Tidak harus menunggu nanti dululah, nanti kalau saya dapat gajian 13 atau 14 saya akan berinfak. Oh ternyata nggak pernah datang itu gajian 13-14 itu. Akhirnya nggak pernah berinfak. Jadi nggak pernah begitu.
Orang sebagai tanda orang yang bertakwa itu tidak, orang berbagi itu tidak pernah menunggu bahwa dirinya itu harus lapang dahulu, harus gembira dahulu. Justru dengan kesempitan itu dia berbagi itu dalam rangka untuk melonggarkan hati, melonggarkan kesempitan yang ia alami. Nah, ngoten niki. Makanya Bapak Ibu sekalian tadi sudah diumumkan ya terkait dengan infak pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk berbagi dengan saudara-saudara kita ya, ehwan-ehwan kita kaum muslimin yang ada di Palestina. Urip ning Palestina itu susah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nek jenengan urip ning Bandungan itu ora krungu wangwing senjata, bedil, granat, bom. Kalau di sana tiap hari itu hiasane ngoten niku, wangwing. Kapan dia itu hidup, mati itu sudah luar biasa begitu. Anak-anak kecil itu ketakutannya luar biasa dengan kondisi dan situasi yang begitu mencekam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, oleh sebab itulah ketika kita memudahkan, menolong saudara kita yang dalam keadaan sempit itu, insya Allah Allah itu akan memudahkan kehidupan kita yang mungkin kita juga sempit begitu. Jadi itu salah satu sifat takwa, salah satu sifat qanaah kita Bapak Ibu sekalian. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca di dalam ayat yang lain, umpamanya di dalam di dalam surat Az-Zukhruf niku. Ikan Allah ngeteni kita kon. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apakah mereka itu membagi rahmat dari Tuhanmu itu? Maksudnya Allah menika kasih rahmat, kasih sayang, nikmat yang begitu luar biasa. Kita sudah dibagi itu karo Gusti Allah. Tapi pertanyaannya Allah takon ngelih, apakah mereka itu mau membagi rahmat yang Allah berikan kepada mereka itu ataukah tidak? Ngoten niku. Kata Gusti Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami Allah telah membagi di antara mereka kehidupan mereka itu fil hayatid dunya, dalam konteks kehidupan dunia itu. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din, dan kami angkat sebagian di antara sebagian yang lain. Darajatin, beberapa derajat. Yang tujuannya apa? Liyatakhidda ba'duhum ba'dun sukhriya, supaya perbedaan kehidupan sosial, ekonomi, orang yang punya, orang yang sempit antara satu dengan yang lain itu untuk saling memberi. Liyatakhidha ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyatakhidha ba'dahum ba'dan syukhriyah. Itu untuk saling memberi begitu. Nah, saudara-saudara kita di Palestina niko situasinya begitu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, penderitaan yang tanpa kunjung selesai hingga sampai saat ini. Ya kan, dari semenjak tahun 47 hingga sampai saat ini deritanya begitu luar biasa. Bahkan sing jenengane Gaza menika Bapak Ibu sekalian. Gaza menika itu kan sempit, wilayah yang sempit di dekat pantai antara perbatasan Mesir menika. Itu wilayahnya enggak cuma beberapa kilometer itu Gaza. Itu ditembok tingginya itu 6 meter oleh Israel menika, sehingga kayak penjara. Orang-orang Gaza itu pergi ke Mesir enggak bisa, pergi ke tanah Palestina yang lain juga tidak bisa. Itu seperti penjara yang begitu rupa. Suplai air sulit, suplai listrik ora iso, suplai telepon enggak bisa.
Itu begitu perjuangannya begitu luar biasa. Tetapi ya karena kondisi yang begitu rupa itulah yang kemudian menjadikan rakyat Gaza itu begitu luar biasa di dalam berjuang. Mereka itu jenengane berjuang merakit bom untuk melakukan perlawanan kepada Israel itu mereka sendiri. Ya, mereka sendiri. Mereka nggak beli dari luar, nggak ada yang kemudian menyuplai dari luar, itu boten wonten. Mereka yang merangkai sendiri dalam rangka untuk melakukan perlawanan kepada orang-orang Israel. Dan dalam kehidupan hajat hidup, pemenuhan hajat hidup sehari-hari itu ya banyak dari kita ini, dari orang-orang Indonesia. Ya dalam konteks kesehatan rumah sakit itu ya kita rumah sakit Indonesia itu memiliki peran penting di dalam rangka untuk bagaimana orang-orang yang terluka di Gaza itu banyak kemudian ditolong dari keberadaan rumah sakit Indonesia yang ada di sana. Termasuk juga kebutuhan hidup sehari-hari itu banyak disuplai dari negara-negara Islam, terutama negara Indonesia menikah. Ya, kalau di Indonesia itu kita lazismu itu ya banyak yang kemudian menyuplai kebutuhan hidup orang-orang Palestina, orang-orang Gaza. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, infak Bapak Ibu sekalian itu begitu bermakna bagi kehidupan mereka, kehidupan rakyat Gaza, terutama Palestina menikah dalam rangka untuk mempertahankan hidup mereka. Oleh sebab itu ya sumbangan Bapak Ibu sekalian besar kecil itu sangat bermakna sekali bagi mereka. Ya mudah-mudahan dengan kita itu infak, dengan kita itu menolong bagi mereka itu insya Allah Allah itu juga akan memberikan pertolongan kepada kita bersama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kata Imam Ali adalah al-istidadu li yaumir rahil, bersiap diri untuk melakukan perjalanan. Al-istidad, siap-siap untuk melakukan perjalanan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita itu sebagai orang yang beriman dalam konteks agama kita itu diajarkan bahwa kehidupan kita itu ya siklus, kehidupan yang sifatnya siklus. Jadi tidak berhenti pada satu titik, terus kita berjalan seperti kayak orang tawaf. Orang tawaf itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana siklus kehidupan. Kita dulu berasal dari alam arwah, alam ruh. Ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kita itu di dalam janin yang ada di dalam kandungan ibu kita. Itu Allah menjanjikan atau berjanji, kita dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala disumpah terkait dengan masalah itu. Dengan yang namanya 4 perkara ya. Takdir 4 perkara yang disebut dengan takdir sanawi atau takdir umri. Takdir tentang umur kita. Yaitu tentang ajal kita, tentang seberapa, tentang umur kita, tentang rezeki kita, tentang bahagia dan tidaknya pada saat kita hidup di dunia. Nah, kemudian kita setelah kita menyatakan bala syahidna itu kan di dalam surat Al-A'raf kalau buat setelah itu menikah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian roh kita itu menyatakan bala syahidna. Tentu wahai Tuhan, kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Tuhan kami. Maka kemudian kita lahir di alam dunia menikah, di alam syahadah, di alam terang, di alam persaksian. Disebut dunia ini sebagai alam syahadah itu karena sebagai alam persaksian kita sebagai manusia. Membuktikan tentang syahadat kita pada saat kita di alam arwah, di alam ruh menikah. Ketika kita menyatakan bala syahidna, maka kemudian syahadat kita di alam ruh menikah diuji di alam syahadah, di alam persaksian menikah. Nah, ujian di alam dunia menikahlah yang kemudian menuntut kita akan keimanan, komitmen keimanan yang sudah kita persaksikan di alam arwah menikah. Apakah kita sebagai orang-orang yang tetap menjaga kefitrahan kita? Maka ketika kita lahir di alam dunia menikah kan, ketika kita menjadi jabang bayi itu disebut
oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Mengapa manusia ketika lahir itu dinyatakan sebagai suci? Karena dia masih sebagaimana di alam arwah, yaitu memegang kesucian diri, berpegang kepada tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja dalam proses kehidupan kita sebagai manusia banyak godaan menika, maka itu sebagai ujian kepada kefitrahan kita. Ujian sebagai kefitrahan kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berhasil dan tidaknya ketika kita berjalan ataupun proses perjalanan hidup menika dari alam arwah sampai dunia menika menuju alam akhirat menika adalah juga merupakan ujian kefitrahan, kesucian diri. Ketika kita itu berhasil mempertahankan kefitrahan kita dalam proses perjalanan hidup kita menika, maka kita akan berhasil ketika kita di alam barzakh, di alam kubur sampai di alam akhirat. Dan ujiannya itu simpel Bapak Ibu sekalian. Ujian kefitrahan kita ketika kembali ke hadirat Allah menika. Kalau di alam arwah menika Allah menyaksikan ngeten iki, alastu birabbikum, maka roh kita menyatakan bala syahidna. Maka ketika kita di alam kubur, ujian kefitrahan kita itu pertanyaan, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Nah, kalau kita masih dalam keadaan fitrah, kita gampang menjawab man rabbuka, itu gampang. Secara otomatis roh kita itu akan menjawab Allahu Rabbi, Allah sebagai Tuhan kita. Tetapi ketika roh kita itu sudah terkontaminasi, sudah banyak karat yang menempel di roh kita, ibaratnya sinyal ini nek ditakon itu ora connect. Man rabbuka itu ora connect. Roh kita itu untuk menjawab itu mboten connect, mboten nyambung. Makanya di dalam salah satu hadis menika, ketika di alam kubur menika, ada sebagian orang ketika ditanya man rabbuka itu kan nggak connect, nggak ngerti, nggak paham. Padahal itu cuma pertanyaan yang sederhana. Nah itu, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka dunia itu sebagai ujian kefitrahan kita itu tadi. Makanya ketika kita tiap tahun, ketika kita selama bulan Ramadan digembleng dengan berbagai macam ibadah, berbagai macam amaliyah, itu kan kemudian kita habis itu merayakan yang disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa selama 1 bulan kita berproses untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya kita mengembalikan roh kita dalam keadaan fitrah, suci kembali. Maksudnya suci kembali itu apa? Ingat kepada Allah. Intinya ngoten niku Bapak Ibu. Ingat kepada Allah. Makanya di dalam surat Ali Imran ayat 134 menika, wasari'u, cepet-cepet kembali, gitu kan, bergregah DP maring apa? Ila magfiratin, maring ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang bersegera itulah yang sebagai suatu penanda bahwasanya dia itu dalam keadaan fitrah. Kalau dia itu orang yang banyak dosa, artinya sudah perkarat, dia itu melakukan perbuatan dosa itu nggak kroso Bapak Ibu sekalian, nggak merasa kalau dia itu berbuat dosa itu boten kraos, boten kraos. Tetapi bagi orang yang peka hatinya, nuraninya itu bersinar, berbuat dosa yang sedikit itu, dia itu akan merasa bahwasanya itu sudah merasa dosa yang begitu luar biasa, akan cepat-cepat untuk kembali ke ke maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itulah kesempatan kita kali ini pada bulan Syawal, yang artinya Syawal itu adalah meningkat.
artinya kefitrahan kita itu meningkat, artinya semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, monggo kita semakin meningkatkan kapasitas diri kita sebagai seorang muslim, terutama kita sebagai warga Muhammadiyah. Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah, ya, oleh pimpinan FKKM, ya, Forum Komunikasi tadi, ya, bahwa amal usaha kita itu masih membutuhkan siswa yang begitu banyak, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu kalau kita punya anak, punya cucu, punya ya saudara yang perlu sekolah, ya kita sekolahkan di amal usaha kita. Karena apa? Ini gerakan dakwah, Bapak Ibu sekalian. Yang gerakan dakwah itu ya disekuyung bareng. Ya, disekuyung bareng. Kita sudah memiliki amal usaha. Kita yakin bahwa ya amal usaha yang kita miliki itu adalah ya untuk kita, dari kita, untuk kita, dalam rangka untuk mengkader diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai kalau kemudian kita itu punya amal usaha, ya kita biarkan sementara anak cucu kita titipkan di tempat yang lain, bukan di tempat kita. Itu kan prihatin sekali, memprihatinkan. Itu. Ya, monggo Bapak Ibu sekalian, kita saling bersinergi membangun kebersamaan itu sangat penting sekali. Ya, antara satu dengan yang lain. Kalau kebudulan itu kita tumbuhkan di dalam diri kita yang semacam itu, insya Allah bahwa amal usaha kita yang kita miliki itu terus meremboko, terus terus kualitasnya semakin baik. Tetapi kalau kita punya anak saja kemudian kita titipkan kepada yang lain itu ya, maka ya nun sewu Bapak Ibu sekalian, kita saja nggak percaya kepada amal usaha kita, apalagi orang lain yang bukan Muhammadiyah. Monggo Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ada TK, kita rawat TK yang kita miliki itu, kita ada SD, kita ada MI, kita ada SMP, ada SMK, kita rawat dengan kita menitipkan anak-anak kita, cucu kita kepada sekolah-sekolah tersebut. Insya Allah dengan demikian maka amal usaha kita sebagai ladang dakwah ini akan terus tumbuh dengan baik. Ya, kalau bukan kita siapa lagi, begitu ya. Kalau kita itu menawarkan PD, menawarkan amal usaha yang kita miliki itu kepada orang lain, mengapa kita tidak PD untuk kemudian menitipkan anak-anak kita, cucu kita kepada amal usaha yang kita miliki itu tadi. Itu salah satu cara Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk mempertahankan amal usaha kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu cara mempertahankan dakwah Bapak Ibu sekalian. Salah satu cara mempertahankan ini link dakwah antara satu dengan yang lain. Jadi cara kita merawat amal usaha kita itu dengan begitu itu. Ya, termasuk umpamanya dengan ya kajian-kajian, pengajian yang semacam ini menggerakkan tentang bagaimana orang-orang yang ada di amal usaha itu untuk kemudian memiliki komitmen yang begitu kuat dengan amal usaha yang kita miliki itu tadi. Itu salah satu cara untuk merawat daripada amal usaha yang kita miliki di lingkungan Muhammadiyah ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira pimpinan cabang Bandungan ini sudah cukup baik dari sisi amal usaha. Oleh sebab itu maka ini ya kita sebagai warga Muhammadiyah untuk kita bersama-sama membesarkan amal usaha kita, apalagi ini katanya mau sudah ada perkembangan baru, ada pondok pesantren ya, pondok pesantren Muhammadiyah MBS ya, alhamdulillah itu. Ya mudah-mudahan nanti kliniknya itu ya cita-cita menjadi rumah sakit akan segera terwujud. Itu kan kalau nggak kita sokong dari kita dengan yungfikuna fis sarra'i wad dharra, nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Yungfikuna fis sarra'i wad dharra nggak bisa. Semuanya harus berkontribusi dalam rangka untuk menginfakkan sebagian pikiran kita, tenaga kita, harta yang kita miliki itu dalam rangka untuk membesarkan amal usaha dalam untuk keberlanjutan dakwah yang kita miliki di Bandungan menika. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya selama berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian menyampaikan ceramah
mau itu dan sebagainya, ada kesalahan, kekhilafan selama ini, saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi saya menyadari bahwa saya banyak kekurangan, ya. Oleh sebab itu kami mohonkan dilapangkan dada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan maaf kepada saya sekiranya ada kesalahan, kekhilafan selama saya berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya cukupkan sampai di sini. Ada kekhilafan, mohon maaf billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.